Enggak. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang meranggotakan Amar Panji Pratama, Yepri Sepriyadi, Pio Firman, Panca Ardian ingin menyelesaikan tugas kelompok keamanan sistem informasi pada Fintech. Pengertian keamanan sistem informasi menurut G. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk pencapaian kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Masalah keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Jaringan komputer seperti LAN, Local Area Network, dan Internet kemungkinan untuk menyediakan informasi secara cepat. Hal ini menjadi salah satu alasan perusahaan mulai berbondong-bondong membuat LAN untuk sistem informasi dan menghubungkan LAN tersebut ke internet. Terhubungnya komputer ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan, security hole, yang tadinya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara fisik. Satu perusahaan memiliki sederetan tujuan dengan diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Keamanan informasi dimasukkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu 1. Kerahasiaan, 2. Ketersediaan, 3. Integritas. Kerahasiaan melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utamanya dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Serangan terhadap aspek privasi, misalnya usaha untuk melakukan penyadapan, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privacy adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentikasi data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amar Panji Pratama. 2. Ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode yang menyatakan bahwa informasi benar-benar asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandatangani dokumen atau hasil karya pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang-orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini, pengguna harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang sah atau berhak menggunakannya. Selanjutnya, integritas.
Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus Trojan horse atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Selanjutnya, ancaman virus. Ancaman yang paling terkenal dalam keamanan sistem informasi adalah virus. Virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Ancaman dalam sistem informasi merupakan serangan yang dapat muncul pada sistem yang digunakan. Serangan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dengan berbagai tools yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan objek serangan tertentu, baik menggunakan serangan terarah maupun acak. Serangan yang terjadi terhadap sebuah sistem jaringan di kalangan praktisi lazim sering disebut dengan penetration. Beberapa contoh serangan yang dapat mengancam sebuah sistem adalah sebagai berikut. Pertama, virus. Virus dikenal sejak kemunculannya pertama kali pada pertengahan tahun 1980-an. Virus berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer. Virus selalu menemukan dan menyesuaikan diri untuk menjembarkan dirinya dengan berbagai macam cara. Pada dasarnya, virus merupakan program komputer yang bersifat malicious, yaitu memiliki tujuan merugikan maupun bersifat mengganggu pengguna sistem, yang dapat menginfeksi satu atau lebih sistem komputer melalui berbagai cara penularan yang dipicu oleh otorisasi atau keterlibatan user sebagai pengguna komputer. Kerusakan yang dapat ditimbulkan pun bermacam-macam, mulai dari yang mengesalkan sampai kepada jenis kerusakan yang bersifat merugikan dalam hal finansial. Selanjutnya adalah worms. Istilah worms yang tepatnya diperkenalkan kurang lebih setahun setelah virus merupakan program malicious yang dirancang, terutama untuk menginfeksi komputer yang berada dalam sebuah sistem jaringan. Walaupun sama-sama sebagai sebuah penggalan program, perbedaan prinsip yang membedakan worms dengan virus adalah bahwa penyebaran worm tidak tergantung pada campur tangan manusia ataupun pengguna. Worms merupakan program yang dibangun dengan algoritma tertentu sehingga mampu untuk mereplikasi dirinya sendiri pada sebuah jaringan komputer tanpa melalui bantuan maupun keterlibatan pengguna. Pada mulanya, worms diciptakan dengan tujuan untuk mematikan sebuah sistem atau jaringan komputer. Namun belakangan ini telah tercipta worms yang mampu menimbulkan kerusakan luar biasa pada sebuah sistem maupun jaringan komputer seperti merusak file-file penting dalam sistem operasi, menghapus data-data pada hard disk, menghentikan aktivitas komputer, dan hal-hal destruktif lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pio Firman. Trojan horse. Istilah Trojan horse atau Trojan horse. Trojan horse. Istilah Trojan horse atau kuda Troya diambil dari sebuah taktik perang yang digunakan untuk merebut kala Troy yang dikelilingi benteng yang kuat. Pihak penyerang membuat sebuah patung kuda raksasa yang di dalamnya memuat beberapa prajurit yang nantinya ketika sudah berada di dalam wilayah benteng akan keluar untuk melakukan peretasan dari dalam. Ide ini mengilhami sejumlah hacker atau cracker dalam membuat virus atau worms yang cara kerjanya mirip dengan fenomena taktik perang ini.
Mengingat banyaknya antivirus yang bermunculan, maka mereka menciptakan sesuatu yang tidak dapat terdeteksi oleh antivirus. Definisi fintech. Pada dasarnya belum ada definisi baru tentang fintech itu sendiri. Tapi National Digital Research Center atau NDRC menjelaskan bahwa fintech adalah suatu istilah yang bisa digunakan untuk menyebut suatu inovasi yang bidang jasa keuangan. Bentuk inovasi ini bisa juga disebut sebagai inovasi finansial yang diberi suatu sentuhan teknologi modern. Namun bisa juga dengan arti segmen dalam dunia startup yang mampu membantu memaksimalkan penggunaan teknologi dengan tujuan mengubah, mempertajam, ataupun mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, fintech mencakup cara pembayaran hingga transaksi dana, pengumpulan dana, pinjaman dana, hingga pengelolaan aset yang mampu ditingkatkan kecepatannya dan dipersingkat dengan memanfaatkan teknologi. Atas dasar pengertian tersebut, maka tidak heran jika fintech secara cepat menjadi kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya pun mampu membuat gaya hidup masyarakat, khususnya mereka yang bergerak pada bidang keuangan dan teknologi. Manfaat fintech di tengah masyarakat. Terdapat berbagai alasan yang mampu menyebabkan fintech menjadi pengaruh gaya hidup masyarakat. Berikut ini adalah manfaat fintech di tengah masyarakat. Yang pertama, membantu perkembangan perusahaan startup. Pada saat ini, sudah banyak perusahaan startup baru yang bermunculan dan melahirkan produk inovasi pada bidang fintech. Contohnya adalah Moneator, perusahaan membuat produk baru yang bisa memberikan pengalaman pada bidang digital banking yang asli analisisnya lebih spesifik dan detail. Biasanya perusahaan seperti ini mulai tumbuh di Singapura yang mana kemudian targetnya adalah Asia. Gas. Meningkatkan taraf hidup. Selain mampu mendatangkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup, adanya keberadaan fintech juga mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Contohnya adalah perusahaan startup yang kemudian mampu meningkatkan inovasi guna menghadirkan merchant, yang mana merchant tersebut mampu menerima sistem pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit dengan biaya yang rendah. Selain itu, terdapat juga perusahaan startup yang mampu membuat inovasi fintech dengan meningkatkan infrastruktur dunia perbankan guna meningkatkan daya beli konsumen maupun masyarakat. Selain itu, fintech juga memiliki peranan yang penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan hingga 600 juta jiwa. Selain itu, perusahaan startup juga harus meyakinkan investor atas hal tersebut. Berikutnya, kemudahan layanan finansial. Manfaat lain yang ditawarkan oleh fintech yang paling terasa adalah kemudian layanan finansial. Cobalah Anda bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Ketika akan mentransfer sejumlah dana, apakah Anda menalangi teller bank atau mesin ATM? Nyatanya kedua hal tersebut cukup merepotkan karena membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu, Anda juga harus antre yang membuat waktu Anda semakin banyak terbuang. Tapi saat ini hal tersebut bisa lebih diminimalisir dengan adanya fintech. Karena Anda bisa mentransfer sejumlah uang hanya dengan smartphone. Bahkan beberapa fintech juga ada yang menyediakan fitur tagihan bulanan seperti listrik, telepon, dan BPJS. Jadi, Anda bisa lebih menghemat waktu dan tenaga karena tidak harus selalu keluar rumah dalam melakukan berbagai transaksi.
Coba lagi Vio, aku yang 3.0. Sejarah fintech. Yang pertama, fintech 1.0. Pada mulanya, fintech dimulai pada tahun 1866, yang saat itu memanfaatkan kabel telegraf transatlantik yang dipasang. Kabel tersebut memungkinkan adanya globalisasi dari tahun 1866 sampai tahun 1913. 5 tahun berikutnya, tepat pada tahun 1918, lahirlah sistem pengiriman elektronik yang bernama Redwire. Lalu pada tahun 1950-an terjadi perubahan besar dalam sistem pengiriman uang dengan terciptanya kartu kredit. Yang kedua ada fintech 2.0. Pada periode selanjutnya, perkembangan fintech dilanjutkan dengan terciptanya anjungan tunai mandiri atau ATM pada tahun 1967. Adanya perkembangan fintech ini selaras dengan perkembangan internet dan e-komersi. Karena perkembangan internet cukup pesat, lantas di tahun 90-an mulai bermunculan banyak e-komersi. Selain itu, hadir banyak pula layanan internet, banking, dan situs penjualan saham secara online. Namun era ini sampai berhenti ketika adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh Panca. Fintech 3.0. Pasca krisis ekonomi di tahun 2008, selanjutnya perkembangan fintech masuk pada tahap berikutnya. Saat itu, banyak orang yang tidak percaya pada dunia perbankan tradisional. Celah ini lantas dijadikan peluang oleh banyak orang untuk melahirkan startup pada bidang jasa keuangan, seperti jasa pembayaran online, pinjaman online, pinjol, crowdfunding, dan lain-lain. Di tahun 2009, muncul pula Bitcoin sebagai bentuk alternatif investasi. Era ini juga didukung dengan lahirnya smartphone yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan mobile banking dan dari awal dekade 2000-an. Jenis-jenis fintech yang berkembang di Indonesia, yaitu payment, clearing, and settlement, market aggregator, risk and investment management, crowdfunding. Penerapan fintech dalam perusahaan dan industri keuangan. Selain startup, saat ini perusahaan perbankan dan perusahaan besar lainnya juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam sektor keuangan tradisional agar lebih cepat, aman, dan efisien. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Bank digital. Saat ini sudah banyak jenis bank baru yang memungkinkan Anda untuk mengakses seluruh fitur perbankan dengan smartphone Anda. Beberapa fitur yang utama adalah analisa pengeluaran, tabungan cerdas, cashback, dukungan harga mata uang, dan fitur keamanan lainnya. Yang kedua, ada mobile payment. Penerapan teknologi ini memungkinkan adanya berbagai jenis pembayaran yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi seluler. Contohnya kayak Dana, gitu-gitu. Robo-advisor. Robo-advisor ini cenderung berfungsi sebagai penasihat keuangan berbasis digital yang menggunakan teknologi AI dan machine learning dan dalam rangka membangun penggunanya dalam mengelola investasi dana berdasarkan risiko, jumlah investasi dan tujuan investasinya. Insurtech. Inovasi fintech ini dilakukan pula pada industri asuransi demi meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan penilaian risiko, serta memberikan pengalaman yang lebih baik pada
kliennya. Biasanya insurtech ini mencakup asuransi mobil, keamanan data, rumah, dan lain-lain. Yang kelima, digital lending and credit. Ini adalah salah satu contoh teknologi dalam dunia perbankan yang lebih terbuka dan memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman dana tanpa harus terlibat dalam bank tradisional. Kesimpulannya, yaitu adanya keberadaan fintech adalah suatu bukti bahwa teknologi ternyata mampu memberikan kemudahan yang lebih untuk bisa dimanfaatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan sehari-hari. Baik itu sifatnya investasi maupun transaksi tertentu. Yang kedua, namun keberadaan fintech dalam bisnis tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan pencatatan atau pembukuan perusahaan yang lebih mudah, tepat, dan akurat. Untuk itu, Anda bisa menggunakan software akuntansi dan Accurate Online. Yang ketiga, dengan Accurate Online, Anda bisa mengatur biaya produk dan memantau laporan keuangan bisnis Anda secara mudah. Demikian, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.